Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Islam Kaujur Kidul, Kota Serang, Provinsi Banten yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih bisa menyelenggarakan kajian tadabbur Al-Quran masih dalam program ngaji subuh Ramadan tahun 1441 Hijriah. Hari ini, subuh ini, alhamdulillah kita berada di tanggal 6 Mei tahun 2020. Kita akan meneruskan kajian kita masih di juz 29. Subuh ini kita akan mengkaji insyaallah surah Al-Jin. Surah Al-Jin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini masih surah Makkiyah. Setelah 10 tahun Nabi dilantik menjadi Nabi, 10 tahun berdakwah menghadapi kebengalan, kejahiliahan masyarakat Quraisy di Mekah. Namun yang terjadi, keadaan semakin memburuk. Penolakan terhadap ajaran tauhid yang disampaikan Nabi sekarang harus dihadapi dengan reaksi berupa kekerasan fisik, penganiayaan, intimidasi, embargo, sehingga bukan hanya Nabi Muhammad yang menghadapi kesulitan dakwah. Para sahabat dan pengikut yang telah menyatakan bersyahadat juga harus menanggung resiko yang luar biasa berat. Sehingga sebagaimana kita pahami, ini tahun 10 kenabian ini adalah tahun-tahun yang penting, sekaligus juga tahun-tahun yang penting, karena setahun kemudian kita tahu akan ada peristiwa hijrah ke Madinah. Di tengah-tengah tahun itu juga pengevakuasian berupa mobilisasi beberapa pengikut dan sahabat Rasulullah SAW ke daerah-daerah yang dianggap aman sudah berlangsung. Ada ke Ethiopia dan lain sebagainya. Nah, di tahun 10 kenabian ini ada riwayat bahwa suatu hari Nabi bersama para sahabat melakukan rihlah, perjalanan dakwah ke suatu tempat yang lumayan menjauh di suatu pasar. Di tengah-tengah itu sebetulnya ada kerisauan di bangsa lain di luar manusia, namanya bangsa jin. Kerisauan itu berkaitan dengan sudah tidak efektifnya lagi kemampuan mereka mencuri berita dari langit. Perlu diketahui oleh bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim, ini jin ini punya kemampuan flying, naik ke atas langit. Anggaplah dengan cara terbang, mengangkasa. Dan di sekitar itu para malaikat yang sedang berbicara satu sama lain tentang qada Allah itu didengar
oleh para jin. Maka jin turun ke bumi menyampaikan kepada orang yang kita kenal dengan dukun itu. Kemudian beberapa informasi itu diolah oleh dukun itu yang kemudian disebut dengan berita langit. Namun sejak Nabi Muhammad pada waktu surah Al-Alaq diturunkan, sejak itu menurut kesepakatan para ulama, maka situasinya menjadi berubah. Jin tidak lagi mudah untuk mencuri berita. Sudah diblokade langit itu dengan cara setiap kali ada jin yang berusaha mencuri dengar pembicaraan malaikat tentang kode Allah berkaitan dengan manusia, maka Allah melontarkan kepada mereka api-api dari bintang-bintang yang membuat mereka menjadi kesulitan. Dahulu mereka punya tempat hangout, semacam duduk-duduk, pos-pos untuk mencuri dengar pembicaraan malaikat. Tapi semenjak Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi, pos-pos itu sudah tidak ada, tempat-tempat itu sudah tidak ada. Bahkan jin untuk mencapai lokasi itu juga sudah menjadi sulit. 10 tahun sudah berlangsung. Rupanya para jin ini, terutama jin-jin yang nakal atau setan, itu merasa ada yang aneh. Nah, ketika Nabi Muhammad bersama beberapa sahabatnya melakukan rihlah perjalanan dakwah itu, maka di tengah-tengah itu juga di saat yang bersamaan ada rapat di tengah-tengah jin. Ini menurut riwayat yang kemudian pemimpin jin ini memerintahkan kepada para jin, coba cari tahu, sudah 10 tahun kita kesulitan mencuri dengar berita langit, ada apa ini? Coba lakukan inspeksi, lakukan penelitian, evaluasi apapun yang bisa dievaluasi. Maka para jin disebar, ada yang ke arah timur dan ada yang ke arah barat. Dan ketika Nabi Muhammad bersama para sahabat di suatu subuh menyelenggarakan sholat subuh di suatu tempat, akhirnya ada sekelompok jin yang sampai tempat itu. Namanya tempat itu nama Nahlah, Nabi sholat subuh. Dan rupanya Nabi sedang membaca di salat sholat subuh itu surat jin, Qul uhiya dan seterusnya. Nah, sekelompok jin yang kemudian mendengarkan bacaan Rasulullah di dalam salat subuhnya ini, akhirnya ada yang terketuk. Rupanya ini penyebab kenapa kita tidak bisa lagi mencuri dengar dari langit. Demikianlah satu riwayat yang mencoba mengisahkan latar belakang turunnya surat yang akan kita kaji pada subuh ini. Ada riwayat lain, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis ta'lim al-Islam Kaujat itu, bahwa surah Al-Jin turun berkaitan ketika masih tahun 10 kenabian. Di tengah-tengah intimidasi, embargo yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad bersama juga kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, maka Nabi Muhammad mencoba menuju suatu daerah Taif, di mana di Taif itu diprediksi oleh Nabi ada kabilah yang bisa menerima, karena itu ada kaitan dengan nasab Nabi Muhammad. Diperkirakan oleh Nabi, mudah-mudahan kabilah di Taif itu bisa menerima dakwah Nabi. Diriwayatkan ada 3 tokoh yang didakwai Nabi agar segera bersyahadat kepada Allah, bersyahadat kepada Rasulullah, mengimani adanya hari kiamat, mengimani adanya azab di neraka nanti.
dan juga agar mereka taat kepada Rasulullah. Tapi untung tidak dapat diraih. Respon dari tiga tokoh ini luar biasa, di luar dugaan. Mereka menolak, bukan hanya menolak, bahkan mereka berkata, tidak adakah orang yang tepat diutus Allah selain orang ini. Penghinaan yang luar biasa untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tokoh-tokoh Taif ini malah mengejek bahwa Nabi Muhammad bukan orang yang tepat sebagai Rasulullah utusan Allah. Tidak cukup sampai di situ. Hinaan yang begitu menghina dan menusuk perasaan Nabi Muhammad. Diperintahkannya anak-anak kecil dan orang-orang gila untuk melempari Nabi yang pada saat itu bersama salah satu orang sahabat. Maka Nabi menyingkir dalam perasaan yang sedih menghindari tauhid itu. Maka Nabi Muhammad dalam satu riwayat dicegah oleh malaikat Jibril, yang pada saat itu malaikat Jibril membawa malaikat yang mengurus gunung. Maka malaikat yang mengurus gunung ini bertanya kepada Rasulullah, haruskah aku timpakan kepahitan kepada orang-orang Taif itu dengan cara aku timpakan gunung kepada mereka? Kata Rasulullah, jangan, biarkan. Mudah-mudahan ada dari generasi mereka orang-orang yang bersyahadat kepada Allah dan Rasulullah, dan takut kepada Allah, dan takut kepada kiamat, dan takut kepada azab Allah. Demikianlah akhirnya sepulang dari Taif, dalam suatu salat subuh, Nabi Muhammad dalam perasaan yang penuh duka, dalam perasaan yang sedih, itu berdoa kepada Allah, ya Allah, saya mengeluhkan keadaanku yang lemah ini, tetapi aku rela dengan apa yang aku alami. Di tengah-tengah Nabi Muhammad berdoa itu, maka Nabi Muhammad dihibur oleh Allah, dikirimkan sekelompok jin, yang jin ini kemudian mencuri dengar atau mendengarkan dengan tekun bacaan Rasulullah ketika sholat subuh, dan bacaan itu adalah surah jin. Begitu mendengar bacaan itu, maka para jin itu bersyahadat kepada Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sekilas dapat kita pahami bahwa sangat sulit dipahami bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu begitu bebal dan jahiliyah, begitu keras kepalanya, begitu sombong dan takaburnya menolak dakwah Rasulullah. Bahkan bukan hanya menolak, tapi begitu berani dan durhakanya menantang azab dari Allah, menantang peringatan dari Allah. Mereka bertindak melampaui batas, menganiaya, mengintimidasi, mengembargo Nabi Muhammad. Apa yang sebetulnya membuat orang-orang kafir Quraisy ini keras kepala? Sedangkan para jin saja begitu dengan tekun mendengarkan wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dibacakan oleh Nabi Muhammad, langsung mereka bersyahadat, menyatakan beriman kepada Allah dan berkomitmen untuk tidak musyrik kepada Allah. Itulah sebetulnya pelajaran penting yang melatar belakangi bagaimana surah Al-Jin ini turun, sehingga kita dapat memahami bagaimanapun jin adalah makhluk kelas 2 dan terus ke bawah, tidak bisa dengan disamakan dengan manusia. Kita ini adalah ciptaan terbaik. Maka ketika kita sebagai ciptaan terbaik bebal, sulit untuk beriman dan bertawakal kepada Allah, maka kita sesungguhnya bangsa, makhluk yang dipermalukan oleh dirinya sendiri dibandingkan dengan jin. Jin saja
yang bukan makhluk sebaik manusia mampu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, mari kita kaji ayat-ayat kita di surah Al-Jin. Allah memulai surah Al-Jin ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaban. Qul, katakanlah hai Muhammad, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan. Ceritakan. Ini ada peristiwa yang mudah-mudahan mengetuk hati orang-orang kafir Quraisy. Ceritakan. Agar orang-orang Quraisy tahu diri. Jin saja akhirnya mau sebagaimana akan diterangkan dalam ayat-ayat berikutnya ini. Beriman dan bertakwa kepada Allah. Kok iya ya? Kok bisa orang-orang kafir Quraisy sulit beriman dan bertakwa kepada Allah? Ayo ceritakan. Qul, katakan hai Muhammad, uhiya ilayya, bahwa baru saja dengan segera dan cepat diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Uhiya ilayya, diceritakan, diinformasikan. Wahyu itu informasi yang cepat, diwahyukan, diinformasikan dengan cepat. Apa yang bisa kita pahami, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia? Artinya Nabi Muhammad tidak tahu kalau ada sekelompok jin melihat, mendengarkan bacaan Nabi ketika sholat subuh. Nabi Muhammad tidak tahu bahwa di dekatnya ada sekelompok jin. Nabi Muhammad tidak bisa melihat. Dan ini kaidah kita, bahwa kita tidak dapat melihat jin. Nabi Muhammad pun andai kata tidak diberitahu oleh Allah melalui wahyunya, maka Nabi Muhammad tidak tahu. Tapi sekarang Allah beritahu, hai Muhammad, kamu lihat, barusan ada sekelompok jin melihatmu salat subuh, mendengarkan bacaanmu, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Sampaikan, ceritakan kepada orang-orang kafir Quraisy agar tahu diri, agar mereka tahu bahwa ada yang beriman dan bertakwa kepada Allah, padahal bukan makhluk terbaik dibandingkan orang-orang kafir Quraisy. Jin pernah kita kaji pada surat-surat sebelumnya di juz 29. Itu artinya yang tidak tampak. Tidak tampak oleh kita karena tidak bisa kita lihat. Tertutup atau ditutup-tutupi. Janin pernah juga kita kaji. Kenapa dinamakan janin? Sesuatu yang ada di dalam rahim, karena ditutup sedemikian rupa oleh kapsul bernama rahim. Terjaga dengan baik, terpelihara dengan baik, terproteksi dengan baik. Maka calon cabang bayi yang ada dalam kapsul rahim, karena ditutupi dan tertutup, disebut dengan janin. Bahkan sebutan untuk orang gila, sebagaimana orang-orang kafir Quraisy, juga kaum-kaum di zaman kaum Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut, mengolok-olok Nabi mereka dengan sebutan majnun, artinya yang tertutup akal pikirannya. Jin itu artinya yang tertutup sehingga tidak dapat terlihat oleh kita. Jin. Dan faktanya Nabi Muhammad nyata-nyata tidak dapat melihat jin. Ini kaidah kita. Jangan terperdaya. Di zaman sekarang bahkan sudah kebablasan. Ada biro yang menyewakan jin. Rajin disewakan, padahal tidak bisa dilihat. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafar, bahwa baru saja ada sekelompok jin yang istama'a, terus menerus mendengarkan. Artinya mendengarkan dengan tekun. Nafar itu lebih dari 3, kurang dari 10. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam bishawab.
Yang jelas ada sekelompok jin, jumlahnya lebih dari 3, mendengarkan istama'a, mendengarkan dengan tekun. Faqalu, setelah mendengarkan dengan tekun apa yang dibaca oleh Rasulullah, maka mereka akhirnya berkomentar. Ini masih wahyu dari Allah, informasi dari Allah agar Nabi Muhammad menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Kata jin, inna sami'na, kami dengar tadi dengan tekun. Maka kami berkesimpulan yang kami dengar adalah Qur'anan ajaban. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, Qur'an. Kalau ada lafaz di dalam bahasa Arab, di ujungnya ada anu, berarti dia menunjukkan yang terbaik. Quran, bacaan yang terbaik. Terus husban, perhitungan yang terbaik, teliti. Rahman, yang maha menyayangi, yang terbaik menyayangi. Semua dengan kata sekelompok jin ini, setelah mendengarkan apa yang dibacakan, bacaan-bacaan yang dibaca oleh Rasulullah dalam sholat subuh, akhirnya mereka berkesimpulan. Perhatikan, mereka berkesimpulan. Jin saja sampai pada kesimpulan bahwa yang dibaca Nabi Muhammad adalah Quran, bukan bacaan sembarangan, bukan bacaan biasa-biasa, bukan bacaan ecek-ecek. Quran, bacaan yang luar biasa, ajaban, yang membuat takjub. Kok bisa ya ada orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menerima Al-Quran sebagai bacaan yang luar biasa, ajaban, yang membuat takjub. Juga peringatan buat kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Jin saja bisa membuat kesimpulan bahwa bacaan wahyu Allah berupa Al-Quran bukan bacaan yang sembarangan, tapi bacaan yang luar biasa, ajaban, juga membuat takjub. Hati-hati. Kalau ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu hatinya tertutup sehingga tidak pernah takjub dengan Al-Quran, jauh lebih merasa takjub lihat bacaan sergaji suaminya, lebih takjub kalau ada surat dari pemerintah, lebih takjub dengan surat sertifikat tanah. Tidak ada yang lebih membuat takjub kecuali bacaan Al-Quran. Itu kalau kita ingin disebut sebagai orang yang beriman. Jangan mau kalah dengan jin. Jangan mau kalah dengan jin. Kita lanjutkan ayat-ayat kita ini. Para jin juga membuat kesimpulan. Rupanya jin-jin ini memiliki pengalaman dalam dinamika perjalanan hidup mereka. Pernah juga sebelumnya ada ajaran-ajaran yang diadopsi dari apa yang diterima manusia. Ada manusia dari kelompok Nasrani, ada dari kelompok Yahudi, ada dari kelompok Majusi, ada dari kelompok paganis, macam-macam. Mereka kemudian berkesimpulan, inilah yang di ila rusydi, ini baru ini ajaran yang bisa menghantarkan kita kepada ar-rusyd, pemahaman yang bisa dicapai oleh akal, pikiran dan hati kita. Ngeklok, itu yang disebut dengan ar-rusyd. Fa'aman nabi, maka setelah mereka sampai pada kesimpulan itu, fa'aman nabi, mereka pun berkomitmen untuk beriman kepada Allah dan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia,
pada kajian di surat An-Nuh kemarin, kita simpulkan kalau Nabi Nuh adalah Rasul pertama, Nabi Muhammad Rasul terakhir. Tapi faktanya Rasul-Rasul yang lain selain Nabi Muhammad adalah Rasul yang diutus hanya kepada kaumnya, dan Nabi Muhammad tidak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam raya ini, termasuk untuk para jin. Maka jin itu Rasulnya satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabinya satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab sucinya satu, yaitu Al-Quran. Karena Nabi Muhammad adalah Rasul, bukan hanya untuk kalangan manusia, tapi untuk seluruh alam ini, termasuk untuk kalangan jin. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhada sahibatan wala walada. Luar biasa, luar biasa bapak-bapak, ibu-ibu. Ini kelompok jin setelah membuat kesimpulan bahwa yang didengar ini bukan bacaan sembarangan, bukan bacaan biasa-biasa saja, tapi bacaan yang luar biasa, ajaban, yang membuat takjub. Mereka juga kemudian berkesimpulan bahwa inilah ajaran yang bisa mengantarkan kepada pemahaman yang sesuai dengan akal, pikiran, dan jiwa, termasuk jiwa jin. Maka mereka beriman kepada Allah. Mereka kemudian membuat satu deklarasi tauhid, kesimpulan tauhid. Apa kesimpulan baik mereka? Mereka menyebutkan bahwa wa annahu ta'ala jaddu rabbina, Allah itu adalah yang maha tinggi keagungan Tuhan pemelihara, termasuk yang memelihara jin. Sangat agung, pantang untuk dilakukan kemusyrikan kepada, pantang disekutukan, sangat agung. Implikasi dari keagungan itu, maka kata para jin, mattahada sahibatan wala walada, maka Allah itu tidak butuh pendamping, tidak butuh istri. Karena kalau butuh istri tidak agung lagi, tidak terhormat lagi. Ada pihak lain yang kadang bisa mengintimidasi. Begitulah para istri dan begitulah para suami. Dan Allah tidak membutuhkan pendamping, tidak membutuhkan istri. Maka Allah jika tidak membutuhkan walad, anak, nanti akan ada penerus ketuhanan, anak yang lahir jadi Tuhan. Inilah komitmen deklarasi para jin, bahwa Allah itu ta'ala jaddu rabbina, sangat-sangat tinggi, maha tinggi kehormatan dan keagungan Tuhan pemelihara, sehingga kehormatan itu, keagungan itu tidak dicela sekecil apapun yang membuat Allah itu lemah karena membutuhkan pihak lain. Allah tidak membutuhkan pendamping dan Allah tidak membutuhkan penerus. Ini deklarasi jin, bapak-bapak, ibu-ibu. Jin saja yang bukan makhluk terbaik sampai akal jiwanya pada kesimpulan betapa agungnya Allah ini. Tidak pantas, tidak layak kita menyekutukan Allah, karena Allah itu agung, tidak membutuhkan pendamping dan tidak membutuhkan penerus. Luar biasa, luar biasa, subhanallah. Dan konsekuensi berikutnya
dari apa yang telah dicapai oleh kelompok jin itu adalah mereka kemudian mengambil kesimpulan wa annahu kana yaqulu safihun 'alallahi syatata. Rupanya sebelumnya telah berkembang di kalangan para jin, mungkin akibat berinteraksi dengan manusia, merekam dari manusia. Ada dari kelompok Nasrani yang berpendapat bahwa Tuhan itu punya anak. Kemudian ada dari kelompok lain yang mengatakan bahwa Tuhan itu punya pendamping. Tapi dari kelompok Majusi dan dari kelompok paganis lainnya bahwa ada yang mewakili Tuhan dalam bentuk berhala, dalam bentuk patung-patung dan lain sebagainya. Dan rupanya ini juga sempat menjadi ajaran dan pendirian dari atau yang berkembang di kalangan para jin. Maka para jin itu akhirnya menyadari bahwa karena sebelumnya ada di antara para jin itu yaqulu yang berpendapat, tapi mereka adalah safihuna. Ternyata mereka adalah kelompok orang-orang yang picik, safihun, keras kepala. Mereka menganggap ajaran yang mereka pahami itu yang terbenar, taklid, keras kepala, bahwa mereka Allah itu punya anak, punya pendamping, ada yang bisa mewakili berhala, patung dan sebagainya. Kata kelompok jin setelah mendengarkan dengan tekun bacaan Rasulullah dalam sholat subuh itu, mereka beranggapan bahwa kelompok-kelompok taklid ekstrim, keras kepala itu adalah syatoto, melampaui batas. Wa anna donanna allan taqula ins wal jin 'ala Allahi kadiba. Rupanya juga para jin ini kemudian menduga bahwa obrolan-obrolan, perbincangan-perbincangan, diskusi-diskusi di antara kalangan manusia, juga jin yang berpendapat tentang Allah itu punya anak, Allah itu punya pendamping, ada yang bisa mewakili berupa patung berhala, itu kadzibah, berarti bohong. Ya Allah, lihat para jin ini sampai pada kecerdasan pikiran dan jiwa yang bersihnya, sehingga mereka menganggap ajaran-ajaran kemusyrikan, khurafat, ajaran-ajaran tahayul adalah ajaran-ajaran sesat yang selama ini dipegang oleh sekelompok orang, juga sekelompok jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rohaqo. Ini informasi diungkap oleh jin bahwa saking tersesatnya ajaran yang mereka pegang, keliru dan hanya mencelakakan, maka ada di antara kelompok manusia yang gemar mendatangi kelompok jin hanya untuk meminta berita angin. Maka dikomentari oleh sekelompok jin yang bersyahadat itu, yang mengimani Allah setelah mendengarkan dengan tekun bacaan Al-Quran yang dibaca Nabi Muhammad dalam sholat subuhnya, mereka menganggap fazaduhu rohaqo, maka kesesatannya hanya akan bertambah akibat mengambil jin sebagai sumber informasi. Nah, ini pelajaran untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Jin itu makhluk rendah, kita makhluk yang sempurna, tidak pada tempatnya kita menjadikan jin itu sumber informasi, bahkan tidak pada tempatnya kita membangun satu kehormatan kepada jin, sikap takut pada jin, karena mereka adalah makhluk yang lemah. Wa annahum dhannu kama dhanantum an la yab'atsallahu ahada. Bahkan di antara kalangan jin juga tidak berbeda dengan kalangan manusia.
seperti yang dipraktikkan oleh orang-orang kafir Quraisy dan juga kaum-kaum Nabi yang diajak oleh Allah dengan azab disegerakan, bahwa mereka itu tidak percaya bahwa pada akhirnya setelah manusia mati nanti semua akan dibangkitkan dan tidak ada satupun yang tersisa, semua akan dibangkitkan. Begitu Allah memberi isyarat kepada malaikat untuk meniup sangkakala yang kedua, maka semua akan dibangkitkan dari kematian untuk mempertanggungjawabkan apapun yang dilakukan selama di dunia, termasuk kepada bangsa jin. Faktanya jin saja sampai pikirannya ya, bahwa mereka harus mencermati pada akhirnya mereka akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan di dunia. Mari kita lanjutkan ayat-ayat kita selanjutnya. Para jin ini menginformasikan hal lain, yaitu tentang fakta yang berubah. Sekarang mereka menyadari bahwa kemampuan mereka untuk mendistribusi informasi atau berita langit sudah tidak bisa mereka peroleh lagi seperti sebelumnya. Mereka dengan leluasa mencuri pembicaraan para malaikat di langit, lalu mendistribusikannya, mendeliverinya kepada para dukun, dikelola untuk menyesatkan banyak manusia. Mari kita baca. Para atau sekelompok jin itu kemudian informasikan, wa anna lamasna sama, bahwa kami, kata para atau sekelompok jin itu, lamasna sama, dahulu biasa sampai ke langit, fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuruban, tapi sekarang sudah dijaga dengan penjagaan yang sigap dan kuat, wa syuruban, juga dipenuhi dengan anak-anak panah yang siap dilontarkan. Wa anna kunna naqudu minha, padahal dulu kami punya pos-pos yang kami biasa stand, duduk-duduk disamai untuk mencuri dengar ketika para malaikat itu berbincang-bincang dengan malaikat yang lainnya. Fa may yastami', maka siapa yang mencoba menerobos untuk mendengarkan, mencuri dengar berita langit itu, al-ana sekarang, yajidlahu syihaban rasada, maka akan dilontarkan dengan anak-anak panah yang siap siaga untuk dilontarkan. Wa anna la nadri, maka kami juga tidak tahu, asyarrun uridu bima fil ardi, apakah kejelekan, kejahatan, kesesatan yang akan menimpa manusia di bumi dan siapapun yang ada di bumi, am arada bihi rabbuhum rasyada, ataukah kebaikan, ketenangan jiwa, ketenangan pikiran dan kebahagiaan yang akan ditimpakan oleh Tuhan pemelihara anak ini kepada siapapun yang ada di bumi. Ini menarik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, zamannya sudah berbeda. Mungkin kita boleh jadi harus yakin bahwa dahulu jin ini tahu berita langit, siapa yang akan dapatkan penderitaan, siapa yang akan dapat bahagia. Tapi sekali lagi zamannya sudah berubah. Setelah Nabi Muhammad ditetapkan oleh Allah sebagai Nabi, maka sejak saat itu stop, diperboleh, sudah tidak bisa lagi jin-jin itu dengan leluasa mencuri berita dari langit. Maka para jin tidak bisa membuat satu prediksi bahwa si fulan nanti kamu akan nasibnya baik, nasibnya buruk. Tidak bisa, sudah tidak bisa. Hari ini kalau masih ada yang ngaku mendapatkan informasi dari jin,
oh nanti ibu ini sebentar lagi akan ada penyakit, maka kaidah kita adalah bohong, bohong besar. Sudah tidak ada jin yang bisa mencuri berita langit. Sudah tidak ada jin yang bisa mencuri berita dari langit. Mari kita perhatikan lagi ayat yang terakhir tadi kita kaji. Wa ana la nadri asyarrun uridu biman fil ard. Perhatikan pada saat ayat ini membicarakan, kami tidak tahu siapa yang ada di bumi ini yang dapat petaka, dapat penderitaan. Dibuat kalimatnya pasif, majhul, sehingga tidak disebutkan siapa yang melakukan itu. Allah kan atau siapakah? Tidak disebutkan. Tapi lihat ayat berikutnya, an arada bihim rabbuhum rasyada, atau Tuhan pemelihara alam ini yang akan memberikan kebahagiaan yang akan didapat orang-orang di muka bumi ini. Ya Allah, ini adalah etika kita soal hal yang tidak baik, tidak enak dirasakan manusia. Jangan coba-coba dinisbatkan dengan Allah. Jangan coba-coba dikaitkan dengan Allah. Tapi hal-hal yang enak dirasakan menimpa kita, hal-hal yang baik, kaitkanlah dari Allah. Kita katakan kalau hal ini baik maka pasti bukan dari Allah, tapi kalau hal ini baik maka pasti dari Allah. Sebagaimana dicontohkan dalam ayat ketika sekelompok jin itu menyatakan, nyerahlah, sekarang kami tidak bisa lagi membuat prediksi siapa yang akan bernasib muncul dan siapa yang tidak bernasib muncul. Kita lanjutkan. Wa anna minna salihuna wa minna duna dzalika. Peta kami, kata para jin, kelompok jin yang mendengarkan dengan tekun baca Rasulullah kemudian beriman kepada Allah ini, menjelaskan bahwa di antara bangsa jin itu ada yang as-salihun, orang-orang jin-jin yang soleh, wa minna duna dzalika, tapi ada juga yang tidak soleh. Ada yang soleh, ada yang non soleh, ada yang muslim, ada yang non muslim, ada yang mukmin, ada yang non mukmin atau kafir, ada yang ahli surga, ada yang non ahli surga atau ahli neraka. Kunna qaiqa qidada. Memang kami ini berbeda-beda kelompok dan alirannya. Berbeda-beda kelompok dan alirannya. Wa anna dunanna alla nu'jizallah fil ard wa la nu'jizahu harba. Kami kira, kata kelompok jin ini, tidak ada yang mampu melawan Allah, membuat Allah lemah, dan kami tidak bisa melarikan diri dari qada Allah, ancaman Allah, azab Allah. Luar biasa kesadaran para jin ini, dan inilah kesadaran yang harus dimiliki oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Sadarilah, tidak bisa kita melawan Allah, melemahkan Allah tidak bisa, menawar Allah tidak bisa. Dan fakta lainnya, sadarilah, tidak bisa kita lari dari ketetapan Allah, tidak bisa kita lari dari ancaman Allah, dan tidak bisa kita lari dari azab Allah. Semua sudah pasti. Yang pasti adalah kiamat akan terjadi, kita akan dibangkitkan, dan semua hal akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dan itu kita tidak bisa menghindari. Wa anna lamma sami'na huda amanna bihi. Maka ini puncak dari ketauhidan sekelompok jin itu. Apa kata mereka?
wa anna minnal wa anna lamma sami'na, begitu kami dengar al-huda, sudah menyebutnya al-huda, yang tadi didengar dengan tekun bacaan yang dibaca Rasulullah, mereka akhirnya sudah sampai pada final conclusion, kesimpulan akhir, bahwa yang didengarnya adalah al-huda, petunjuk yang pasti. Al-huda, petunjuk yang pasti. Aman Nabi, kami beriman, kami percaya, artinya kami tidak percaya lagi petunjuk yang lain, kami tidak tergiur lagi ajaran-ajaran yang lain. Bandingkan dengan kita ini masih juga membanding-bandingkan. Sudah jelas bahwa itu Al-Quran, masih juga dibandingkan dengan yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bahsan wala rahaqa. Dakwah para jin, di antara jin-jin yang lain ini, mereka kemudian menyampaikan, siapa yang beriman kepada Allah, maka tidak perlu khawatir, baik khawatir pahalanya dikurangi, dan juga tidak perlu khawatir nanti azabnya ditambah. Semua akan diampuni oleh Allah. Ini dakwah para jin, di antara para jin. Wa anna minal muslimuna wa minal qasituna faman aslama faulaika taharraw rasyada. Selanjutnya para jin ini juga menjelaskan, wa anna, dan sesungguhnya kami, kata sekelompok jin itu, minna, sebagian dari kami itu al-muslimuna, sebetulnya sudah memilih untuk berserah diri kepada Allah. Maka terhadap mereka itu bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, mari kita lanjutkan. Wa anna minal muslimuna wa minna al-qasituna. Wa anna, dan sesungguhnya, minna, di antara kami, kata sekelompok jin itu, sebetulnya al-muslimuna, ada yang sudah berserah diri kepada Allah, menyatakan Islam, bersyahadat beriman kepada Allah. Wa minna al-qasitun, tapi sebagian dari kami di antara kalangan jin, bangsa jin, al-qasitun, ada yang tetap membangkang. Maka ketahuilah, ini dakwah para jin mestinya membuat kita tahu diri, karena kita adalah makhluk terbaik. Maka sekelompok jin itu mengatakan, faman aslama faulaika taharraw rasyada. Maka sesungguhnya siapapun di antara bangsa jin yang sudah memilih untuk berserah diri kepada Allah, beriman kepada Allah, maka taharraw rasyada, ketahuilah mereka telah memilih rasyada, petunjuk yang terbaik, yang sesuai dengan akal, pikiran dan jiwanya yang bersih. Wa ammal qasituna, sebaliknya yang membangkang dan tidak berserah diri kepada Allah, fakanu li jahannama hataba, maka ketahuilah nasib mereka di neraka jahanam itu hataba, dijadikan kayu bakar belaka. Wa allaw istaqamu ala tariqati, ini luar biasa, ini dakwah sekelompok jin di kalangan bangsa jin, juga untuk kita semua bapak-bapak, ibu-ibu. Wa allaw istaqam, siapa yang konsisten, tidak pernah berubah dalam keislaman,
ala tariqati, dalam menjalani tariqah, beriman kepada Allah, kepada petunjuk Allah, kepada Rasulullah, beriman kepada hari kebangkitan, beriman kepada adanya penghisaban. Las taqainahum ma'an ghadaq, maka pasti akan dicurahkan kepada orang-orang yang konsisten di dalam jalan keimanan pada Allah itu air dari langit yang deras. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa agama, air itu sumber kehidupan. Kalau dikatakan akan dicurahkan air hujan, itu artinya akan dicurahkan kehidupan yang deras, yang melimpah ruah. Kapan itu? Yang pasti di akhirat kelak, dan mudah-mudahan di dunia ini. Dan itu kaidah, rumus baku yang telah ditetapkan oleh Allah, diajarkan juga di kalangan para jin, dikembangkan di kalangan bangsa jin. Lah kita ini manusia, makhluk yang sempurna, harus lebih yakin, harus lebih memahami, harus lebih bisa mengaktualisasikan ajaran-ajaran itu, bahwa siapapun yang istiqomah dalam keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Al-Quran, kepada hari kebangkitan, jangan khawatir, pasti akan dicurahkan kehidupan yang makmur, yang pasti di akhirat, dan mudah-mudahan juga di dunia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, akan kita lanjutkan surah Jin pada kajian subuh esok hari. Kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mentadabburi Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.